Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammadin terfadil khususan di Ma'alif Syekh bin Sumair wa Syekh Muhammad Nawawi al-Jawzi al-Bantani Rahmul Fadil Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi sayyidis shalihin fid dharain amin. Ila an qala rahimahullahu ta'ala wa as-sadisu. Ya, kemarin kita sudah membicarakan tentang 10 sifat anjing, 10 sifat mulia anjing. Dan sekarang yang ke-6 as-sadisu. Yang ke-6 dari apa ini? 20 macam apa? Lupa. 20 macam najis secara hitungan. Wabil adi isruna, bukan kemarin. Kalau secara hitungan 20 najis. Kalau menurut batasan yang namanya najis itu apa? Kemarin menurut syariat, menurut syarat najis batasannya adalah mustaqzarun yumna'u sihhatus sholati. Mustaqzarun yamna'u sihhatus sholati haitsu la muraffisun ay la mujawwizun. Sesuatu yang dianggap jijik yang bisa mencegah sahnya sholat sekira di situ tidak ada yang memperbolehkannya. Sekarang yang ke-6 daripada jenis najis adalah khinzirun. Apa itu khinzir? Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengenai kenajisan khinzir atau babi, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama ayil masfuha wa lahmal khinziri. Di sini syahidnya walahmal khinziri ay aklahu. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian al-maitata bangkai, waddama darah. Maksudnya darah di situ adalah al-masfuha pembunuhan. Al-masfuha pembunuhan. Walahmal khinzir dan daging babi. Maksudnya aklahu memakannya, memakan daging babi hukumnya haram. Wa khassal lahma bizikri li'annahu mu'zamul maqsudi wa ghairuhu tab'un lahu. Dikhususkan di sini daging. Kenapa disebutkan daging di sini? Li'annahu mu'zamul maqsudi, karena yang dicari atau yang dituju oleh
seseorang adalah sebagian besar dagingnya. Sebagian besar yang dituju oleh seseorang adalah dagingnya, karena dagingnya untuk dimakan. Wa ghairuhu tab'un lahu, dan yang lainnya itu mengikutinya, mengikuti daging tersebut, kulitnya atau yang lainnya. As-sabi'u, yang ketujuh daripada najis, far'u kulli minhuma ma'a ghairihi tab'an lahuma, ay taghliban lin najasati illam tujadi suratu. Yang ketujuh adalah peranakan dari setiap yang dua binatang yang dihukumi najis mughallazah. Apa itu? Anjing dan babi. Peranakan dari keduanya. Ma'a ghairihi, dengan hewan lainnya. Jika misalkan ada peranakan dari campuran anjing atau hewan lain yang suci atau babi, pokoknya salah satu dari keduanya, dengan hewan lain, binatang lain, taba'an lahuma, karena mengikuti kepada najis keduanya. Najisnya itu mengikuti kepada keduanya, yaitu anjing dan babi. Atau taghliban di najasati, atau mengungguli daripada najis anjing dan babi, mengungguli atau mengalahkan daripada najisnya. Karena najisnya terlalu besar, maka apapun yang berhubungan dengannya, baik itu meskipun itu hewan yang suci, berhubungan dengan salah satu dari keduanya, maka akan ikut menjadi najis. Hasil daripada peranakannya itu ikut najis, karena mengikuti daripada najis keduanya atau mengungguli najisnya. Jikalau tidak ditemukan bentuknya, ilam tu jadi suratu, jikalau tidak menyerupai anjing dan babi, misalkan babi menikah dengan kambing, maka keluar kambing. Hukum kambing itu najis atau tidak? Najis. Najis. Kenapa? Karena mengikuti babi, kenajisan babi. Meskipun jika di situ tidak ditemukan bentuk, ya sama seperti bentuk anjing atau babi. Amma idza wujidat fa innaha taghlibu kama marra. Apabila ditemukan bentuknya itu seperti anjing atau babi dalam peranakan campuran, baik dengan sapi, kambing atau yang lainnya, kuda dan lainnya, maka jikalau di situ yang keluar itu mirip anjing atau babi, maka sudah jelas di situ hukumnya najis, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. As-saminu, yang ke-8, maniyuha, ini bukan minha, salah di situ, diganti maniyuha, itu kurang telurnya, jangan nanti dibaca minha. Apa maksudnya minha di situ? Maniyuha. Yang ke-7, yang ke-8 adalah maninya atau sperma. Sperma yang mana maksudnya? Sperma daripada, masih ada hubungan yang dengan yang 7, yang ke-7 apa? Sperma apa? Sperma hewan anjing dan babi atau peranakannya. 3 ini, sperma anjing atau sperma babi atau sperma peranakan dari salah satu keduanya. Ingat itu yang ketiga itu. Tabaan di aslihi, najisnya sperma itu mengikuti kepada asalnya, ya sperma, asal sperma. Wahwal badanu, yaitu badannya, mengikuti daripada asal hewan tersebut, yaitu badannya. Bikhilafi mani ghairi haula'i salasati, berbeda dengan sperma daripada selain ketiga hewan ini. Mana maksudnya 3 hewan ini?
Najis terus babi terus peranakannya, salah satu dari keduanya. Salah satu dari berbeda dengan sperma selain daripada yang tiga itu. Lidzalika sawa'un kana ma'kulal lahmi aula, maka hukumnya suci. Baik itu hewan yang dimakan dagingnya atau yang tidak, selain daripada yang tiga itu dihukumi spermanya sperma suci. Perhatikan itu, ingat. Antasi'u ma'u qarhin taghayyara ta'muhu aw rihuhu aw launuhu. Yang ke-9, ma'u qarhin, cairan luka. Cairan luka. Makanya ini sperma semuanya berarti di sini ya. Kalau kita simpulkan di sini semua sperma, apalagi itu sperma manusia, sperma manusia itu sudah jelas hukumnya suci. Yang binatang selain yang tiga di sini saja dihukumi suci. Spermanya seperti sperma kambing, sapi, kuda, unta, itu yang dimakan. Yang tidak dimakan ya seperti kucing misalkan, seperti itu jadinya kan. Bikhilaf imani ghairi haula'i salasa bizalika. Atasi uma'u qarhin taghayyara ta'muhu aw rihuhu aw launuhu. Air cairan luka, air luka yang berubah rasanya, ta'muhu aw rihuhu, atau baunya, aw launuhu, atau warnanya. Cairan luka yang sudah berubah rasanya, baunya, atau warnanya. Li'annahu damun mustahilun, karena dia adalah darah yang berubah, yang mengalami perubahan. Fa illam yataghayyar fa tahirun, maka jika tidak berubah maka hukumnya suci. Cairan luka itu kalau tidak berubah maka hukumnya suci. Kal araqi, seperti keringat. Khilafan Rafi'i, berbeda dengan pendapatnya Imam Rafi'i. Awis talata bi ajnabiyyin, awis talata bi ajnabiyyin, bukan bi ahnam. Salah lagi itu. Dikasih telur, dikasih titik di bawahnya, ajnabiyyun. Awis talata bi ajnabiyyin li'anna mahallal afwi an ma'il quruhi wa kadal mutanaffiqu was-sadidu wa nahuba ma lam tastarid bizalika walau min nafsihi kadam bi ainihi wa lifihi. Berbeda dengan pendapat Imam Rafi'i, cairan luka itu meskipun tidak ada perubahan, cairan luka itu meskipun tidak ada perubahan, jikalau dia bercampur dengan yang lainnya maka hukumnya najis. Li'anna mahallal afwi an ma'il quruhi, karena sesungguhnya batasan daripada dima'funya najis tersebut dari luka cairan. Li'anna mahallal afwi, karena tempatnya atau batasan ma'fu, batasan dimaafkan daripada cairan luka itu. Wa kadal mutanaffitu wasadidu wa nahuha, seperti misalkan mutanafik, cairan apa ini, cacar, penyakit cacar ini, mutanafik, penyakit cacar. Wasadidu, nanah busuk, wa nahuha, dan semisalnya. Malam tastalib bizalika, selama tidak bercampur dengan yang lainnya. Walau min nafsihi,
meskipun maka itu tidak dihukumi najis. Walau min nafsihi, meskipun dari dirinya sendiri campurannya, misalkan kadami ainihi, seperti dami ainihi, air mata, aurihi walihi, air liurnya yang bercampur. Al-ashiru, yang ke-10, sodidun, yang najis, jenis najis yang ke-10 adalah sodidun, wa huwa ma'un raqiqun yukhalituhu damun. Sodidun, nanah busuk. Wa huwa ma'un raqiqun yukhalituhu damun, yaitu cairan yang bercampur dengan darah. Itu nanah, cairan yang bercampur dengan darah. Al-hadi asyara al-qayhu li'annahu damun mustahilun. Ini juga artinya nanah. Al-qayhu, nanah, li'annahu damun mustahilun, karena al-qayh atau nanah itu damun mustahilun, darah yang sudah mengalami perubahan. Nanah itu adalah sesuatu yang sudah mengalami perubahan. Jadi kalau misalkan ada nanah keluar, itu hukumnya najis. Asani asyara mirrah bikasril mim, mirrah, ya. Al-hadi asyara, yang ke-12, jenis najis. Wa huwa ma fil mararati ay jildah, ayil jildah, ya, ayil jildati. Wa amma nafsuha fa mutanajjisatun tadhuru bil ghasli fayajuzu akluha in kanat min hayawanin ma'kulin. Apa maksudnya mirrah? Wa huwa ma fil mararati ayil jildah, sesuatu yang ada di dalam kulit, sesuatu yang ada di dalam kulit. Itu maksudnya mirrah, sesuatu yang ada di dalam kulit, itu hukumnya najis. Wa amma nafsuha, adapun kulit itu sendiri, adapun kulit itu fa mutanajjisatun, hukumnya mutanajjis. Apa arti mutanajjis? Sesuatu yang terkena najis, berarti asalnya suci tapi terkena najis. Maka di sini katanya tathuru bil ghusli. Jadi kulit itu bisa menjadi suci dengan dibasuh, bil ghusli. Kenapa tidak pakai gusli? Karena mandi ya. Apa perbedaan ghuslun maftuh dengan guslun madmum? Apa bedanya lafaz ghuslun dengan dibaris ataskan dengan guslun dibaris dapatkan? Artinya, ya, artinya bedanya apa? Kalau ghuslun artinya apa? Guslun artinya mandi, guslun mandi. apa? Guslun mandi. Guslun mandi. Kalau ghuslun Basuh. ya. Perhatikan itu. Jadi santri harus tahu yang seperti ini, jangan nanti malu-malu sama dengan orang yang nggak pernah mondok. Makanya kalian kalau mandi niatnya nawaitul ghusla, jangan nawaitul ghuslan. Maka bisa suci dengan cara dibasuh. Fayajuzu akluha, maka hukum memakannya boleh. Ikanat min hayawani makulin, jikalau berasal dari hewan yang boleh dimakan. Ya, boleh dimakan. Hewan yang boleh dimakan. Kal bifathil kaf, kal karishi, ya. Bifathil kaf dengan membaris ataskan kaf, wa kasri ra, dan membaris bawahkan ra. Karish, kal karishi, kal karishi. Karish ini maksudnya perut, yang ada bagian perut, babat. Tahu babat? Isi perut itu babat, tempat tai itu, ya, yang enak kalau digoreng. Babat, tahu babat? Wal kabidi,
Apa kabid? Hati. Waktihali limpa, yang tempat-tempat darah aja, tempat-tempat najis. Ini hukumnya kalau disucikan maka kalau dibasuh hukumnya suci, bisa dimakan maksudnya. Wa min jumlati ma fil mararati al-kharazatu allati tujadu fi mararatil baqari wa tusta'malu fil adwiyati fa hiya najisatun li tajammudiha minan najasati fa ashbahatil ma'an najisa idzan qa'ada idza in'aqada milhan. Dari antara jumlah atau golongan yang ada di dalam kulit adalah di antara jumlah atau golongan sesuatu yang ada di dalam kulit yang najis. Di sini maksudnya al-kharazah. Kharazah allati tujadu fi mararatil baqar, yang ditemukan di dalam kulit sapi. Yang mana maksudnya ini kharazah ini? Pokoknya intinya ada di dalam kulit sapi. Waktu istamalu fil adwiyah, yang dipakai untuk pengobatan katanya. Ya, istilahnya apa ini? Pokoknya ada di dalam sapi itu, di dalam kulit sapi namanya kharazah, yang dipakai untuk pengobatan. Fahiya najisatun, itu hukumnya najis li tajamudiha, karena dipadatkan. Karena sudah dipadatkan, seperti tai kambing padat. Minan najasati, berasal dari najis. Itu sebenarnya berasal dari najis. Fashbahatil ma'an najisah, maka kharazah ini diserupakan seperti cairan najis, air yang najis, cairan yang najis. Idza in aqada milhan, apabila dipadatkan menjadi seperti garam, ya, dipadatkan, yang artinya tadinya cair. Kan garam itu kan tadinya cair, tapi karena dibuat menjadi garam, ya seperti itu, dipadatkan. Seperti itu caranya. Wa mithluha fil najasati summul hayyah. Summul hayyah. Dan semisalnya juga yang najis ini, semisal daripada kharazah yang najis, di dalam kenajisannya adalah summul hayyati, racun ular. Pakai tasdid, jangan hayat. Kalau hayat itu nanti artinya hidup. Ini pakai tasdid, hayyah. Racun ular. Racun ular itu hukumnya najis. Wal aqrabi, apa? Wal aqrabu, apa itu? Kalajengking, racun kalajengking. Wasailul hawami, dan binatang-binatang yang lain, binatang-binatang yang beracun maksudnya. Jadi racun-racunnya itu hukumnya najis. Wa taqulu sholatu bilis atil hayyah lianna summaha yazharu ala mahalil las'ati. Dan orang yang seandainya dia lagi sholat, kemudian digigit ular, tabtulus sholatu, maka sholatnya batal. Bilis adil hayyah, karena sebab patokan ular, karena gigitan ular. Lianna summaha yazharu ala mahalil lis'ah, karena racunnya itu terlihat di bagian luar tempat dipatok itu, tempat digigit itu. Karena ketika digigit dia nampak di luar,
akhirnya itu hukumnya najis, batal sholatnya. Walaupun dianggap nggak batal juga, yang namanya kita digigit ular ya mau nggak mau dibatalin. Tapi ya memang begitu kan katanya. Bahkan kalau seandainya kita dalam keadaan sholat, kemudian kita menemukan di depan kita ada dua binatang hitam, ini maksudnya ular dan kalajengking, maka kita pukul dalam keadaan sholat sebisanya, semampunya kita pukul, kita usir. Itu berarti dalam keadaan sholat pun ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang bahaya, tetap kita dalam keadaan menghadap Allah. Kalau menikah kan langsung lagi, kita rendah langsung berita lagi. Kemudian ya berbeda dengan sholat-sholatnya orang-orang yang sudah makomnya tinggi. Kadang-kadang meskipun apapun bahaya di hadapannya itu, maka dia seolah-olah tidak melihatnya. Artinya tidak gentar, tidak takut dengan apapun yang ada di hadapannya ketika dia sudah menghadap Allah. Karena orang yang sedang sholat itu adalah munajatul Rabbi. Sholat itu adalah munajat Rabb, berbisik dengan Allah. Kita sedang berbicara dengan Allah, kita sedang menghadap Allah. Kalau orang yang makomnya tinggi itu udah tidak ada yang dirasakan apapun kecuali dia sedang menikmati pertemuannya dengan Allah. Dan bahkan sampai Imam Ali kan itu, Imam Ali kalau salah kan, yang tertusuk pahanya, bagian kakinya tertusuk panah. Potongan daripada panah tersebut yang tidak bisa dicabut karena sakit sekali. Akhirnya dia minta untuk sholat. Ketika sholat baru kemudian dicabut. Ketika selesai sholat dia tidak merasakan apa-apa. Maka dia bertanya, sudah dicabut apa enggak? Itu saking nikmatnya. Cabutan panah yang dicabut dari kakinya itu tidak dirasakan ketika dia dalam keadaan sholat, karena saking nikmatnya. Kita jadi uang goreng 4 pada batur-batur jika mulai makan. Orang sedak ya sembahyang, pada mau mangan, bahan sembahyang. Lal aqrabi, bukan kalajengking, racun kalajengking, alal aujah, menurut pendapat aujah. Jadi kalau racun kalajengking itu tidak menyebabkan batal sholat. Lianna ibrataha taghusu fi batinil lahmi wa tamujus sammu fihi. Karena sesungguhnya jarum kalajengking itu masuk ke dalamnya kulit. Ketika dia menggigit seseorang, kalajengking itu jarumnya itu langsung masuk ke dalam kulit, dan kemudian tamujus sammu, racunnya itu menebar di dalam kulit itu. Artinya tidak keluar, tidak seperti gigitan ular. Maka ini yang menyebabkan dia tidak batal. Ini yang menyebabkan dia tidak batal kalau digigit kalajengking. Ada yang sudah digigit kalajengking? Ya? Mungkin ada yang mau mencoba ilmunya kan? Ilmu kebalnya itu. Wa huwa la yajibu ghusluhu. Jadi kalau kalajengking itu kalau digigit kalajengking, nauzubillah, tidak wajib untuk dibasuh. Tapi kalau digigit ular, nauzubillah, wajib dibasuh karena itu bagian luarnya itu adalah najis.
Wa amal infahah, itu yang kemarin. Wa amal infihah fa in kana min hayawanin lam yatanawal ghairul labani fa tahiratun wa illa fa mutanajjisatun. Infahah adalah infahah jikalau infahah itu berasal dari hewan yang belum makan apa-apa selain susu, fa tahiratun, maka hukumnya suci. Apa kemarin artinya infahah? Kan sudah dijelaskan kemarin. Apa infahah? Sesuatu yang keluar dari perut anak atau bayi binatang yang halal dimakan, misalkan kayak sapi, kambing, anak-anaknya itu yang berasal dari keluar dari perutnya, situ kan. Coba lihat lagi apa artinya di situ, paham? Mana dia? Yang mutawassit. Pokoknya itu dah ya. Infahah itu adalah sesuatu yang keluar dari perut yang belum makan apapun, maka itu hukumnya suci. Wa illa mutanajjisatun, maka kalau yang sudah makan, ya artinya sudah tidak makan susu, minum susu, artinya dia makan yang selain susu, maka itu hukumnya mutanajjis. As-salisa asyara muskirun ma'i'un min khamrin wa ghairihi, cairan yang memabukkan. Muskirun ma'i'un, cairan yang memabukkan, min khamrin wa ghairihi, dari khamr dan selainnya. Cairan yang memabukkan dari khamr dan selainnya. Wa kharaja bil ma'i'i, dan keluar daripada cairan-cairan ini yang memabukkan. Jadi muskirun, cairan yang memabukkan, hukumnya apa? Haram. Najis. Ya, selain haram itu hukumnya najis dari khamr. Khamr itu adalah apa itu? Asalnya apa? Ya, fermentasi kan? Fermentasi yang dibiarkan kemudian berubah menjadi khamr. Itu hukumnya najis. Wa kharaja bil ma'i, keluar dari cairan ini, al hashishatu wal banju bi fathil ba, wa huwa nabata lahu hubbun yakhbatul aqlu wa yurisul khabalan. Yakhbatul aqla wa yurisul khabalan. Al hashishatu, hashishah, apa namanya itu? Itu daun-daun yang bisa memabukkan itu. Ganja, ya, hashishah, ganja. Wal banju, bius ini. Wa huwa nabata, sesuatu yang tumbuh, biji yang tumbuh darinya, yakhbatul aqla, yang bisa menghilangkan akal, membuat orang hilang akal, wa yurisul khabala, dan bisa mewarisi khabal, bodoh, dungu. Jadi orang yang suka mengkonsumsi daripada banju ini, ya, itu ada biji yang tumbuh, itu bisa menghilangkan akal, jadi orang gila, dan juga membuat orang dungu. Ganja dan bius itu sejenis tumbuhan semua ini, sejenis tumbuhan, tapi bisa membahayakan, bisa menghilangkan akal seseorang dan membuat dungu. Fa innahuma ma'a tahrimiha tahirani,
meskipun dia hukumnya haram tapi tetap disebut suci. Meskipun hukumnya haram tapi dia itu suci. Artinya dipegang, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai mengkonsumsi. Ini kadang-kadang kalau sudah galau, ditinggal pacar nikah misalkan, ya, atau apapun itu yang bikin dia galau, bisa tenang, nyimeng, astagfirullah. Bukannya keluar dari masalah jadi nambah masalah. Bukannya keluar jadi dari masalah, bukannya bikin tenang tapi makin kacau pikirannya kan. Maunya bikin tenang, teler, hilang masalah, maka tambah gila jadinya. Coba diingat itu ya. Kadang-kadang kalian itu yang masih remaja seperti ini mau mencari solusi yang cepat-cepat lah, solusi yang tidak sampai bikin pusing, solusi-solusi mendadak, yaitu dengan cara menegak homer, cimeng dan sebagainya. Meskipun bisa menenangkan sementara, tapi itu akan menyebabkan bahaya selama-lamanya. Ya, hanya saja orang dikalahkan oleh masalah yang sedikit itu, jadinya masuk ke dalam ranjau kesesatan. Ya, nanti kita lanjutkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada yang bertanya? Ada?